Halo semuanya, kembali lagi di channel Sosio Malik. Kali ini kita akan membahas mengenai kelas sosial menurut Karl Marx ya. Kita tahu dalam pembahasan sosiologi adalah salah satu tokoh sosiologi yang sangat terkenal yang bernama Karl Marx ya. Karl Marx ini seorang sosiolog, seorang filsuf, dan seorang pemikir ekonomi dari Jerman yang kemudian kita kenal sebagai bapak sosialisme atau bapak komunisme. Beliau terkenal dengan teorinya, yaitu teori Marxis, teori konflik, dan lain sebagainya. Nah, dalam pemikiran Marx selalu melihat masyarakat itu di dalam sistem kelas sosial atau dalam sistem ekonomi kapitalisme. Marx melihat masyarakat itu terbagi menjadi dua kelas ya. Yang pertama adalah kelas borjuis dan yang kedua adalah kelas proletar. Nah, sehingga menurut Marx konsekuensi atau realitas bahwa ketika masyarakat kemudian menganut sistem ekonomi kapitalis, maka mereka akan terpecah atau terbagi menjadi dua kelas utama, yaitu kelas borjuis dan kelas proletar. Nah, kelas borjuis sendiri menurut Marx adalah kelas yang kemudian digolongkan sebagai golongan kapitalis ya, di mana kelas borjuis ini adalah kelas yang memiliki alat-alat produksi, mempunyai modal, dan kemudian mereka yang mempekerjakan buruh upahan ya. Mereka memiliki modal dan kekayaan serta mengambil keuntungan dari produksi buruh. Nah, contoh dari kelas-kelas borjuis dalam masyarakat kapitalis atau sistem kapitalisme adalah para pemilik pabrik dan pengusaha. Mereka lah yang mempunyai modal dan alat-alat produksi, sehingga mereka lah yang mempekerjakan buruh upahan. Sementara kelas proletar menurut Marx merupakan kelas atau orang atau kelompok yang menjual tenaganya untuk bekerja kepada kaum borjuis gitu ya. Mereka tidak memiliki alat produksi sendiri dan bergantung pada pekerjaan yang disediakan oleh kelompok borjuis. Nah, contohnya adalah para buruh pabrik ya. Jadi para buruh pabrik ini merupakan kelas proletar di mana mereka menggunakan tenaganya untuk bekerja, melakukan pekerjaan yang disediakan oleh kelas borjuis sebagai pemilik modal sekaligus pemilik alat produksi. Nah, maka dapat disimpulkan bahwa menurut Marx antara borjuis dan proletar ini merupakan dua kelompok atau dua kelas sosial yang saling berbeda, yang kemudian saling bertentangan, di mana dapat disimpulkan bahwa kelas borjuis ini dianggap sebagai golongan pertama dalam lapisan sosial di masyarakat, terutama lapisan masyarakat kapitalis ya. Nah, borjuis ini kemudian merupakan kelompok yang memiliki modal dan alat produksi. Kemudian anggota-anggota yang masuk dalam kelas sosial ini merupakan pemilik modal atau pengusaha biasanya. Kemudian kelas borjuis ini biasanya memperoleh laba hasil produksi dari modal atau alat produksi yang dimilikinya. Karena kelas borjuis ini yang punya modal dan mempunyai alat produksi, nah biasanya keuntungan hasil produksi itu lebih banyak akan masuk ke dalam kelas borjuis ini. Sementara kelas proletar kemudian disimpulkan sebagai kelompok yang menggantungkan hidupnya kepada pemilik usaha untuk mendapatkan pekerjaan dan melangsungkan hidupnya. Karena sekali lagi kelas proletar merupakan kelas yang tidak memiliki alat produksi dan tidak punya modal, sehingga mereka menggantungkan hidupnya kepada pemilik modal dan pemilik alat produksi, yaitu kelas borjuis. Kemudian proletar ini juga menjadi bagian dari lapisan sosial yang kedua setelah borjuis. Artinya dalam sistem stratifikasi sosial, proletar merupakan kelas yang berada di bawah dibandingkan kelas borjuis. Nah, biasanya kelas proletar ini kemudian menjadi pekerja kasar atau buruh yang hidupnya bergantung dari pekerjaan yang kemudian dibuka oleh kelas borjuis. Nah, demikianlah penjelasan dari kelas sosial yang kemudian disampaikan oleh Karl Marx, di mana Karl Marx kemudian membuat sebuah tesis bahwa ketika sistem kapitalisme itu masih ada, kemudian maka selalu akan terjadi eksploitasi terhadap kelas proletar yang dilakukan oleh kelas borjuis. Makanya kemudian
Marx menawarkan sebuah sistem baru, yaitu sistem sosialisme, di mana Marx memimpikan masyarakat yang tanpa kelas, yang kemudian hidup sama rata dan sama rasa. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Kita kembali di video-video selanjutnya.